Dia tinggalnya di laut dalam, di laut lepas. Alaska. Betul, langsung tahu ya. Langsung tahu ya. Boleh. Nah, jadi Bukannya bikin di Batam ya? nah bikin Batam mah itu SpongeBob. Tuan Crab. Ini juga kan mempertaruhkan nyawa gak sih? Kan ini juga mempertaruhkan nyawa yang tadi lu omongin juga. Nah, Emang apa yang gua omongin? MBG? MBG mempertaruhkan Perasaan nyawa. gua deh gua. Enggak, gua kayak ikutan gua. Lu kali. Soalnya zaman gua mah enggak ada MBG, itu sorry izin. Enggak, iya. Gua kan enggak ngomong MBG gua. Gua enggak ada MBG izin. Oke. Nah, Enggak mau ikut-ikutan gua mah. Yang satelit. Bukan satelit. Jadi itu dia nyambungin antara dari Tower satelit, bentar, maksudnya tower satelit apaan? Tower satelit enggak satelit, tower. beda. Oh iya. Tower ini Apaan nih tower satelit? Oh, yang sorry, kaca itu ya ya. kan? Nah, ya. Kan Itu- itu udah berkembang lagi. Kalau ini kan nyawa. Ya kan kita enggak punya immortal. Iyalah. Ya bisa jadi lu tinggal beli freeze gitu. Awalnya A, terus ternyata jawabnya B. Tahu-tahu dia yang jadi tersangka. Jadi itu karena sangat sensitif ya. Maksudnya tersangka itu apa? Dia jadi tersangka. Jadi gini, jadi si kapal ini tuh membawa bawaannya tuh narkoba. Ya. What's up guys? Welcome to Story Era. Oke, jadi guys, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan sekarang kebetulan bulan puasa ya. Semoga dilancarkan ibadah puasanya. Jangan jadi monyet kelaparan alias mokel. Masuk. Ya. Oke, di chapter kedua ini kita akan membawakan sebuah topik yang mungkin masih menjadi kegiatan sehari-hari manusia. Betul. Ada yang tahu topiknya apa? Apa tuh? Topiknya adalah pekerjaan Pekerjaan. alias job desk alias ya intinya Pekerjaan lah. kerjaan lah, job ya, desk itu. ya seperti Oh itu. ya, ngomong-ngomong soal pekerjaan ya, Kenapa? menurut lo atau yang cocok buat dulu lo, pekerjaan apa sih yang ideal buat kalian tuh? Pekerjaan yang ideal buat kita apa? Ya buat kita, buat lo. Iya. Ya. Oh. Misalnya lo berdua lah gitu. Kalau gua apa ya? Lu dulu deh. Kalau dari gua apa ya yang ideal gitu? Yang lo pengen gitu kerjanya. Kayaknya jadi ini deh, guru olahraga deh. Guru olahraga ya? Iya. Yo, jadi guru olahraga. Iya, guru olahraga. Kenapa? Hah? Ganteng Oh. Semakin Iya. kau sedikit tahu semakin lebih baik. Oke. Ya, ngomong-ngomong soal pekerjaan ya. Iya. Kalian pernah expect gak sih ada yang pekerjaan tuh yang sampai 1 miliar sampai Gajinya? 700 juta. Iya, gajinya. Oh. Nah, dengan hasil sebesar itu, dengan gaji sebesar itu, juga ada resiko yang tinggi Besar. gitu. Iya. High risk, high reward. Ya, betul. Nah, jadi di sini gue mau ngasih tahu ke kalian bahwa di dunia ini tuh ada pekerjaan yang sangat berbahaya. Ada yang bisa tebak pekerjaan apa yang berbahaya gitu? Pekerjaan yang Menurut berbahaya. kalian? Tukang las kapal laut. Tukang las kapal laut, boleh. Bahaya kan? Bahaya. Kameramen Om Deddy kali ya. Kameramen Om Deddy ya. Ini sama Om Deddy kita. Oke. Nah, jadi gue kemarin tuh sempat baca-baca juga. Iya. Nah, jadi tuh ada beberapa pekerjaan yang berbahaya tapi memiliki gaji yang sangat tinggi. Oh. Nah, penasaran kan ya? Nih, gue kasih tau pertama. Enggak sih. Ah yaudah, kalau nggak Enggak salah gua mau lagi, ngasih. enggak salah lagi. Apa berarti tuh jangan membiasakan Memotong. memotong pembicaraan Ya. gitu. Oke. Jadi sini ada yang pertama, guys. Yang pertama itu nelayan di laut lepas. Nelayan di laut lepas. Tahu nggak? Kalian pernah makan kepiting? Pernah? Nah, jadi kepiting ini tuh kepiting besar. Jadi dia tinggalnya di laut dalam, di laut lepas. Alaska. Betul, langsung tahu ya. Langsung tahu ya. Boleh. Nah, jadi Bukannya dibikin di Batam ya? nah bikin Batam mah itu SpongeBob. Tuan Crab. Berarti itu salah satu spesies. Iya. Nah, ngomong-ngomong soal nelayan kepiting ini. Iya. Nah, jadi itu saking bahayanya si pekerjaan nelayan ini, dia karena pertama ini di laut lepas. Iya. Bakal kalau misalnya terjadinya karam atau gimana. Dan cuaca di sana tuh ekstrim. Nah, Badai gitu ya. badai gitu. Dingin lagi. Dingin. Tapi Nah, tidak kejam.
sih mah. Nah, jadi dengan kita jadi nelayan si Laut lepas. laut lepas ini, kita dapat penghasilan tuh 40 dolar. $40 $40 tuh Jika per dirupiahkan. panen, per sekali panen. $40. 40 dolar. Nah, kalau misalnya di sini 700 juta per sekali panen. 7 juta. Sekali 700 juta sekali panen, bayangin aja. Kayak lu cuma mempertaruhkan nyawa. Terus kayak dengan sekali panen itu lu dapat 700 juta. 7 juta. Gimana tuh? Tapi menurut gua masih di bawah anggaran ini sih, Ya. MBG sih. Iya, Mbak. Masih di bawah keren lagi ya. Oh jelas jauh dong. Oh, jauh. Jauh Iya. banget. Oh, jauh. Tapi- 0,00 per koma. Masih make sense sih, kayak itu kan mempertaruhkan nyawa kan. Ya, benar. Oke. Nah, Ini juga kan mempertaruhkan nyawa gak sih? Kan ini juga mempertaruhkan nyawa yang tadi lu omongin juga. Emang apa yang gua omongin? MBG? MBG mempertaruhkan Perasaan nyawa. gua deh gua. Enggak, gua kayak ikutan gua. Lu Ah, kali. soalnya lu kali. zaman gua mah nggak ada MBG, itu sorry easy. Enggak, iya. Gua kan enggak ngomong MBG Gua nggak gua. ada MBG easy. Oke, nah Enggak mau ikut-ikutan gua mah. Enggak mau ikut-ikutan Lanjut, enggak. ya nih, jadi ada lagi yang pekerja nih. Kalian tahu sutet? Apa tuh? Sutet apa? In Santet. tower sutet. Oh. Tower lo yang misalnya nih, ada tower tuh yang Tower satelit. Bukan satelit. Jadi tuh dia nyambungin antara dari Tower satelit, bentar, tower satelit, maksudnya tower satelit apaan? tower satelit biasa. Satelit, tower. Beda. Oh iya, Makanya iya, iya. Tower ini, Apaan nih tower satelit? jadi tower ini tuh yang misalnya kita jaringan gitu, Iya. jaringan tower, Iya. terus listrik. Iya. Itu tuh ada yang ngerjain dong pasti kan, ada yang ngerjain, ada yang ngerawat lah gitu. Nah, ada ya, lu tahu kan biasa kalau misalnya di tower tuh ada yang kayak bulatan-bulatan gitu. Yang nyala-nyala gitu bukan sih? Kalau nah itu tuh gua kayak buat penangkal petir. Iya. Nah, jadi itu si bulatan-bulatan itu diganti per 2 kali dalam 6 bulan. 2 kali dalam 6 bulan, berarti 3 bulan sekali. Ya 3 bulan sekali lah gitu. Iya. Nah, jadi tuh itu ini sih mungkin lebih ke arah bahayanya ya. Soalnya kenapa? Contoh kayak itu aliran tegangan listriknya itu tinggi banget, sampai berjuta-juta volt. Iya. Nah, tapi kalian bisa tebak nggak gajinya berapa? Gaji pekerja itu. Hah. Dalam sebulan mungkin ya, kita pakai. Dalam sekali pemasangan? 1 M. Enggak. Ini di bawah, ini jauh. Kalau ini jauh. Oh. Karena lebih ke anggarannya. Anggarannya. Kayak misalnya takutnya ada dampak apa yang tidak asuransi. ya, Iya. asuransi. Besar potongan asuransinya. Nah, jadi memang asuransi. Tapi kalau misalnya masalah gaji, ini dari 5 sampai 10 juta. 5 sampai 10 juta doang. Nah. Masih UMR Jakarta enggak ya? Aduh. Enggak dong, UMR Jakarta emang 5 juta. Berapa ya? 5 atau 7 ya? UMR Bogor gak sih itu? Iya, UMR Bogor UMR itu. Bogor ya? Iya. Nah, tapi itu sangat gimana ya? Resikonya Istilahnya kan resikonya tinggi, Iya. sama gajinya ya gimana ya gitu ya. Menurut gua kalau ini sih benar-benar mempertaruhkan nyawa ya guys ya. Tapi kalau misalnya ada yang berminat boleh. Siapa tahu ada yang hobi kan. Iya sih. Nah, gitu. Nah, terus soal tukang ini ada juga tukang bersih-bersih. Tukang bersih-bersih, office boy gitu. Nah, office boy. Iya. Kira-kira office boy ada gaji berapa? Tergantung sih. Di mana tergantung dulu tempat. tempatnya? Iya. Tergantung tempat, kondisi, situasi atau sikon lah. Betul. Ya Nah, kan? Di sini gua ada dua jenis pekerjaan yang kalau dihitung-hitung ini tinggi hitungannya ya. Pertama itu ada tukang bersih-bersih gedung pencakar langit. Oh, Nah, yang saya kaca sering itu lihat ya. kan? Nah, ya. Yang Itu- pakai kerambi itu. Nah, itu tuh kalau misalnya di Indonesia mungkin kecil. Karena nggak ada lah yang kayak tower tinggi-tinggi banget gitu kan ya. Iya. Nah, itu kalau di Indonesia itu ada yang sekitar dari 5 juta ke 25 juta. 20 juta. Nah, 25 juta. Itu kalau nggak salah di Indonesia. Kalau di luar negeri itu hitungannya per jam itu kalau nggak salah $20 per jam. Per jam. Nah, jadi kalau misalnya ditotalin ya tergantung pengerjaan, mungkin kalau bisa kita lama-lamain gitu kan. $20 apa $20.000? $20. $20. $20.
Kalau kita lama-lamain, Iya. belok. Bejibun dulu kita ya. Iya. Nah, terus ada nih satu lagi pekerjaan. Apa? Ini kalau di luar negeri juga sama. Mungkin rata-rata di luar negeri itu gajinya tuh per jam ya. Ini tuh tukang bersih-bersih terumbu karang yang ada di kapal. Kapal. Ini resikonya gede. Kalau yang pertama tadi resikonya jatuh, Iya. nah kan. Nah ini resikonya ada lebih besar, mungkin istilahnya lebih besar. Pertama dari oksigen, Iya. kekurangan oksigen sama Tenggelam. tenggelam. Mungkin lawannya tenggelam kali ya. Nah pokoknya lawannya jatuh. iya, Bentar, gitu bentar. lah. Ini menarik nih. Kalau misalkan ke bawah itu jatuh, kalau ke atas itu kan Ah. gimana itu? Terbang. Terbang. Kalau ke air, Tapi kan ini kan bukan kita buat terbang. Emang terbang kan kita buat apa ya? Bentar. konspirasi apa lagi nih yang Iya. kita pikirkan? Kalau ke bawah itu kan jatuh. Heeh. Kalau ke atas itu Terbang. bukan dalam lawan artian arahnya. bukan dalam artian kita buat senang-senang tapi sakitnya itu kan. Kalau Kalau jatuh terbang kan, kan kayak seakan-akan kita senang gitu. iya. Kalau jatuh kan ini Mental. iya, sakit nggak sih? Mental. Lebih sakit gak sih kalau ke atas? Soalnya habis ke atas kan nanti jatuh lagi ke bawah. Kan ini kan Kalau di bulan enggak. bentar. Tar. Ini Kita harus undang Ishak Newton sih ini. harus. Kita harus memanggil Calling. yang menciptakan gravitasi. Iya, ini gimana nih kesemnya nih? Tidak menjelaskan apa ya? Sebutannya kayak pelajaran setengah-setengah. ini enggak ada nih, ini enggak ada nih. Ini kalau ke bawah itu jatuh, kalau ke atas itu kayak lawan kata persamaan atau apa sih? Abah. Ya gitu pokoknya gitu deh. Nah, lanjut. Nah, terus ngomong-ngomong soal bersih-bersih lagi nih kayak yang tadi itu kan mungkin dari 5 sampai 25 juta. Iya. Nah, karena istilah gini, pekerjaan ini semakin berbahaya, semakin Besar. tinggi nih. Iya. Nah, di Indonesia pun tukang bersih-bersih terumbu karang nih ada yang digaji dari 5 sampai 70 juta. Oh, 70 juta. Tergantung. Kalau nggak salah ini tuh per bulan apa per tahun gitu. Pokoknya ini kayaknya per bulan sih 70 juta tuh. Nah, tapi lo mikir aja kayak kalau lo lagi bersih-bersih gitu kan ya. Iya. Lagi bersih-bersih tiba-tiba kaptennya mau manasin kapal gitu kan. Ngeri banget gak sih? Ngeri banget gak sih? Tapi ya kalau Berarti itu benar-benar harus komunikasinya benar-benar harus ini banget. ya iyalah, Iyalah. ada. Jangan sampai miskom. Biar tidak ada miskomunikasi ya. Iya. Tapi ya kali sih masa lagi bersih-bersih mau dibawa. Siapa tahu kan mikirnya cuma ya udah mau manasin doang Ya, gitu. ya gini aja analoginya. Bapak lu lagi nyuci mobil nih, terus lu bawa. Masuk sih tapi kenapa? Karena kapal kan gede. Iya, karena kapal Jadi itu baling-baling gede. di belakang, pilotnya di depan. Mungkin bisa. Pilotnya apa? Nakoda. Nakodanya di depan gitu kan. Bisa kan? Ya kan ini kan mobilnya mobil MBG jangan mobil besar kan. Besar kan? Iya benar. Bisa ada ya. Kayak berarti Harapan besar saja. berarti ya ini yang kalau menurut gue ya ini kenapa dari 5 juta, mungkin dari kapal-kapal kecil gitu ya. Iya, Nanti siapa makin lama tahu. makin gede gitu ya. Dari perahu kali ya. Ya dari perahu gitu ya. Perahu nelayan. Tapi menurut lu menarik gak sih Guru? Kayak sebulan 70 juta cuma beres-beres gitu doang. Enggak sih risiko. Resiko ya. Iya, yang Berarti lu lebih milih kayak pekerjaan yang kayak minim risiko. enggak. Enggak. Jadi konsepnya gini. Risiko dalam artian kalau berantam nyawa sih ya. Itu kayak wah, enggak ada chance buat kita lebih upgrade lagi. Kalau misalkan kita ngambil risikonya atau kayak keputusan terus dalam berbisnis lah gitu kan. Itu kan kita bisa lebih berkembang lagi. Kalau ini kan nyawa, ya kan kita nggak punya immortal. Iyalah. Ya bisa jadi lu tinggal beli freeze gitu. Itu apalagi yang udah lama kan. Ini aja yang baru 2 hari udah mau nyawa. Ininya apa taruhannya? Betul. Yang jadi ABK itu 2 hari nyawa loh taruhannya. ABK, Oh iya, ngomong-ngomong soal apa ya? Iya. ABK yang mana nih? Nak buah kapal. Iya. Anak Kenapa? buah kapal. Yang 2 hari. Baru tahu nih gua nih. Kenapa? Jadi ada kasus, mungkin bisa kita bahas juga di sini ya. Iya. Ini kita menyelimpang dulu nggak apa-apa guys ya. Iya. Jadi ada anak buah kapal ya itu sebenarnya. Anak buah kapal. Allah. ABK. Oh iya. Nah, jadi dia tuh
lagi berlayar di lautan. Nah, terus tiba-tiba dia nemu apa? Bukan berlayar sih. Bukan berlayar. Ini kalau di ini panjang ya, simpelnya gini aja. Ada ABK yang baru 2 hari kerja, terus pekerjaannya agak jelas dan dikoordinasikannya seperti ini dan Nggak jelas job desk-nya gitu ya. nggak jelas gitu kan. Awalnya A, terus ternyata job desk-nya B. Tahu-tahu dia yang jadi tersangka. Jadi itu karena sangat sensitif ya. Maksudnya tersangka itu apa? Dia jadi tersangka. Jadi gini, jadi si kapal ini tuh membawa bawaannya tuh narkoba. Ya. Jadi si ini yang jadi tersangka dan dapat hukuman mati. Padahal baru 2 hari loh, 2 hari kerja. Anjir itu. Dan dia gak tahu apa-apa. Itu kapalnya Pablo Escobar, weh. Tahu itu. Ternyata dipikir-pikir ya kalau Kaptennya misalnya, tapi nggak tersangka, aneh ya. ternyata kalau dipikir-pikir ternyata bahaya juga ya kerja kayak gitu ya. Iya Itu sih. bahaya. So dia kerja tanpa kejelasan gitu kan. Tanpa Ya kejelasan, betul lah sih. Kayak sesuatu tanpa kejelasan. Contoh dalam hubungan deh. Lu hubungan dengan seorang, terus tanpa kejelasan. HTS doang ngapain lu? Udah pacaran tuh haram, HTS pun haram. Oh, bahaya itu Goblok. bahaya. Iya bahaya itu tanpa sesuatu hal yang gak jelas. Ketidakpastian. Iya. Oke. Ngapain? Masuk. Nah, terus ada juga nih. Kita sebenarnya harus berterima kasih pada profesi satu ini, Apa tuh? yaitu ahli vulkanologi. Jadi sama juga pemburu badai. Pemburu badai. Nah, pemburu badai, lo maksudnya? kalau misalnya ada nonton film tuh biasa kalian ada yang kayak misalnya ada badai angin puting beliung nih. Iya. Nanti dikejar-kejar sama misalnya orang bawa mobil dikejar badainya. Nah, itu tuh fungsinya buat kayak mendeteksi gitu, kayak dia tuh bakal ini terjadi kenapa, bakal kenapa, kemana arahnya. iya, kemana arahnya gitu sih gitu. Iya. Itu dikejar tuh. Jadi itu pekerjaan yang istilahnya udah merenggut nyawa lah istilahnya itu ya. Cuma karena penting juga buat istilahnya lu mempertaruhkan nyawa untuk masyarakat sekitar lah gitu. Iya. Masuknya media juga bukan sih dia? Ya, Iya, masuk media, media tapi juga. yang lebih Itu ekstrim buat gitu. berita juga, buat berita juga. Iya. Nah, kalau vulkanologi ini dia lebih ke arah ke gunung. Jadi misalnya gunung-gunung aktif. Iya. Nah, itu tuh ada pekerjaannya. Hmm. Jadi pekerjaannya tuh dia tuh ngecek nih ini tuh perkiraan kapan mau meletus, Iya. nah, gitu. Ini kalau misalnya berapa tahun lagi bakal meletus. misalnya gitu. Nah, jadi ahli vulkanologi juga kalau di Indonesia itu dibayar dari 5 sampai 70 juta 8 sampai 90 juta. Itu dari di dalam negeri itu ya. Iya. Kalau di luar negeri ini wah, ini kalau di luar negeri tuh mungkin di luar negeri tuh banyak yang gunung-gunung aktif dan mungkin medannya ekstrim. Itu tuh di luar negeri tuh digaji kalau kita lihat dari data itu 105.720 dolar. Itu setara sama 1,6 miliar per tahun. Wow. Jadi lu setahun tuh udah dapat 1 miliar. Fantastis. Cuma ya itu taruhannya nyawa gitu. Nah, mungkin karena ini juga buat masyarakat juga gitu. Jadi kayak mengabdi lah ya hitungannya. Jadi bayarannya juga nggak main-main. Nah, jujur gue sangat berterima kasih ya, karena dari beberapa kasus-kasus juga kan, karena ada yang memprediksi bahwa bakal ada meletus dan masyarakat udah dievakuasi duluan gitu kan. Itu jujur. Itu kerja sama BMKG gak sih berarti? Kalau misalnya di dalam negeri ya tuh. I see. Jadi kesimpulan dari pembahasan pekerjaan kali ini tuh apa kalau menurut kalian? Nah, jadi kalau menurut gua buat kita nih ya yang udah mendapat pekerjaan, kita harus banyak-banyak bersyukur dengan pekerjaan kita, karena ada pekerjaan-pekerjaan yang mungkin didapatkan oleh orang-orang di luar sana, dia mempertaruhkan nyawa, cuma gajinya tuh nggak seberapa gitu. Iya. Nah, kita tuh harus banyak-banyak bersyukur. Jadi gini, gaji itu kerja tuh gak ada yang gak capek sih gitu. Ya betul, kerja tuh nggak ada yang capek. Gak ada yang gak capek. Nggak ada yang nggak capek betul. Iya, karena kalau dibilang semua orang juga capek. Ya. Gua tanya lu capek gak? Capek.
Capek gak? Capek. Capek apa dulu? Capek. Sampai nunggu 19 kerja. Nah, kalau kesimpulan dari gua sih, ya semoga aja kayak pekerjaan yang katanya 19 juta lapangan pekerjaan itu ada dengan gaji yang segitu. Ya kan? 50 juta lapangannya. Iya. 10 juta lapangannya. Enggak, jadi kayak ini pekerjaan-pekerjaan yang tidak disebutkan itu kan ada gitu kan. Supaya itu tuh buat oknum-oknum lah gitu kan. Oknum, ya. Iya, tapi gajinya dikecilin ya. Oh iya. Betul. Enggak sih, nggak perlu dikecilin. Kenapa? Soalnya udah terpangkas dari atasan ke bawah tuh udah. Oh, udah kecil ya. Iya, ntar lagi mengerucut. Sampai segini ya. Oke, mungkin cukup sekian topik dari job desk atau job dari atau pekerjaan. Terima kasih buat yang udah nonton sampai hingga akhir. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga nyalakan notifikasi buat konten-konten menarik lainnya. Jika kalian punya opini tentang topik kali ini dan jika punya saran juga silahkan tulis di kolom komentar. Kita pamit undur diri. Peace out, see you next time, and adios. Story Era, waktunya Pria bercerita. Bye.